Ini Pak Ustadz, Pertanyaan lain, silakan. ada yang menarik Apa tuh? dari Mustika DRF. Assalamualaikum, Abah mau nanya. Astadewa berkata Sang Hyang Elang itu paman Aki Jarot. Apakah beliau adik dari Astadewa? Wah, ini pertanyaan sangat-sangat menarik ini. Sangat-sangat Dijawab atau menarik. tidak? Ada ditanya nggak Min? Jawab nggak ya? Oke lah, saya buka sedikit aja ya. Saya buka sedikit. Jadi sahabat-sahabat, awal pertama itu para Sang Hyang jumlahnya itu 9. Iya, termasuk Sang Hyang Burung. Sejak terusirnya Sang Hyang Burung ke Pulau Kalimantan, maka para Sang Hyangnya tinggal 8. Gitu. Dan ke-9 Sang Hyang ini semua adik kakak, cuman beda ibu. Oke. Terbukalah pintu Iya. pohon nasab. Jadi Pohon nasab. tapi ada beberapa juga kalau nggak salah itu yang satu, yang jelas semua satu kakek itu. Satu kakek. Siap. Jadi ada beberapa yang bapak punya istri 2 gitu. Ini anaknya Sang Hyang juga. Ada satu lagi, kalau nggak salah ada dua Sang Hyang itu dari bapak yang berbeda. Yang 7 itu dari bapak yang sama. Dan satu saya bongkar nih tentang persaudaraan Sang Hyang yang sedarah, seibu dan sebapak. Wah. Apakah perlu Pak Ustadz? Perlu nggak ya? Perlu kan Udah nggak? kepalang. Bapak. Hah? Gas. Ngamuk yang ada. Perlu nggak? Perlu nggak? Yang seibu sebapak. Oke, nggak apa-apa. Ya diceritain aja. Nanti yang lain mungkin nunggu waktu lah. Jadi ada 3 Sang Hyang nih yang mereka satu bapak, satu ibu. Kalau sahabat-sahabat perhatikan tayangan kita nih, sebenarnya semua tuh udah terjawab sebenarnya. Di situ diperlukan ketelitian kita itu. Ketika terjadi liputan kegiatan-kegiatan liputan di lokasi, apalagi yang kita tayangkan. Saya sebutkan ada 3 Sang Hyang yang mereka satu bapak, satu ibu. Kakak tertua dari semua Sang Hyang adalah Ratu Pantai Selatan. Itu kakak tertua. Braja Dharma itu adiknya, Agni adiknya, Ananjaya adiknya dari Ratu Pantai Selatan. Itu kakak paling tua. Makanya dulu ya, 9 Sang Hyang ini dipimpin oleh Ratu Pantai Selatan. Siap. Atas perintah dari bapaknya untuk menguasai Pulau Jawa sebagai pimpinan tertinggi. Namun di bawah kepemimpinan beliau ini morat marit kacau balau. Terjadi pertumpahan darah, terjadi peperangan dan lain sebagainya, sehingga kepemimpinan itu diambil sama bapaknya. Yang pertama, kakak dari semua para Sang Hyang, ini secara nasab ya. Kakak tertingginya itu Ratu Kidul, yang kita sebut dengan Cikidul. Dan dia pertama kali yang merajai atau memimpin para Sang Hyang adik-adiknya. Cuman karena perintah bapaknya dan ada kasus zaman dulunya. Dan dulu Ratu Kidul bukan berwujud naga. Ini ceritanya panjang lagi. Asal muasal. Dan nama aslinya bukan Baruna. Baruna itu nama pemberian dari gurunya. Karena apa? Karena disumpah sama bapaknya untuk tidak boleh menyentuh daratan Pulau Jawa. Wah, itu ceritanya panjang itu. Ya, cuman yang jelas ini masalah nasab aja. Nah, setelah morat marit, bapaknya ini mencabut kepemimpinan Cikidul, Ratu Pantai Selatan. Dan pimpinan tersebut kan kosong, diberikan kepada adiknya Ratu Pantai Selatan. Siapa adiknya? Ismo. Pangeran Ismoyo. Itu adiknya Ratu Pantai Selatan, Cikidul, Pangeran Ismoyo. Kalau sahabat perhatikan ketika terjadi dialog Astadewa, Ismoyo dan juga
utusan dari selatan pasti paham kedudukan Ismoyo. Bahkan Ismoyo bisa marahin Astadewa. Itu menunjukkan apa? Ismoyo itu tingkatannya lebih tinggi Astadewa. Lebih tinggi dari mana? Karena Ismoyo adalah kakak dari Astadewa. Jadi setelah kepemimpinan Ismoyo hanya berlangsung beberapa ratus tahun, dan itu pun sama karena tekanan dari Ratu Kidul tadi. Sehingga apa, Ismoyo ini gerah dan kabur. Dia nggak mau jadi sang hyang lagi dan memimpin, itu dia nggak mau. Dia hanya menekuni satu ajaran yang diberikan oleh leluhur mereka di Himalaya, yaitu ajaran Dharma. Makanya kita kenal dengan figur Semar. Dia menekuni spiritual. Semar, bukan Semar loh ya. Sehingga kepemimpinan Jawa mau nggak mau diberikan kepada Astadewa. Yang saat itu Astadewa itu nggak mau. Karena apa? Astadewa sudah punya satu jabatan di puncak Gunung Semeru sebagai kepala pas pampres para Gailan. Jadi Gailan ini keperluan itu sama Astadewa. Jadi Astadewa ini punya kedudukan untuk di Kayangan, untuk apa ya, memfasilitasi semua para Gailan-Gailan yang ada di Semeru, dan juga sebagai disebutnya apa ya kalau ke Himalaya itu hubungan internasional dengan Himalaya. Nah, karena permintaan bapaknya, mau nggak mau Astadewa nurut. Yo wis, aku aja yang memimpin para sang hyang. Makanya dia turun dari Kayangan Astadewa. Dan disitulah mulai perseteruan. Perseteruan itu mulai terjadi. Dan pada akhirnya muncul Aki dan lain sebagainya. Oke, cukup Pak Ustaz. Yuli Anita stop, Bang. Cukup ya? Cukup. Jadi kalau yang seibu sebapak itu, yang paling tua itu Ratu Selatan, terus yang kedua Pangeran Ismoyo, dan ketiga Astadewa. Itu adik kakak. Terus mereka punya saudara lagi. Tetet, punya saudara lagi. Tetet. Nantilah kapan-kapan. Seperti itu. Pertanyaannya siapa bapaknya? Hah? Nah, Siapa bapak dari dari semua Dari semua sang hyang, Mas. Gailan? Bukan. Disebut sayang tunggal, bukan? Kalau itu kan tokoh pewayangan. Tokoh pewayangan. Ada, Mas. Nanti waktu di Bandung ada yang nggak ikut sih. Nggak ikut di Bandung ya? Nggak ikut. 3 gunung itu, Bang. Ya, 3 gunung. Ada kan dibully. Putri Al-Hakim, Pak Ustaz. Apa itu? Durasi, lanjut, Dra, katanya. Lanjut, Dra. Tambahin teh. ya stop lah. Dan itu mau tahu bapaknya Astadewa di mana itu? Wah, ini. Buka semua, buka. Kalau memang merhatiin channel SDG dari awal pasti tahu siapa yang menjadi bapak dari mereka semua. Saya nggak tahu loh. Itu yang editnya Editor. Gimana, Mas? Editor nggak tahu. Udah, Dra. Udah, Bang. Itu yang menguasai Gunung Padang. tah. Itu bapaknya. Iya, Gailan. Oh iya iya. Makanya kan satu pendidikan itu antara Ratu Kidul Astadewa dengan Lodaya. Iya. Mbak Dia. Mbak Dia. Oh yang pernah datengin. Ya, dia Seka Dwipa. Disebutin di Gunung Sunda itu kemarin. Nah, ini disebut Gunung Sunda. Itu kan dididik langsung sama bapaknya. Seperti itu. Oke, udah cukup ya? Cukup, Mas. Udah offset itu. Alhamdulillah. Offset ya? Udah offset. Banyak benar bonusnya ini. Telaga Madirda ini. Alhamdulillah. Kita Saya gitu, Mas. 7.600 pasang mata, Bah. apa itu? Yang nyimak. Yang nyimak, alhamdulillah. Kita ada program, Mas. Program apa, Di? Program umroh. Wah, masya Allah, sahabat-sahabatku. Melihat
ya tingkat kepercayaan dan juga keberhasilan kita dalam memfasilitasi jamaah-jamaah yang pengen melaksanakan ibadah umroh tahun kemarin 2002, maka SDG tahun ini 2023 pun memberikan peluang kepada sahabat-sahabat siapapun yang ingin menunaikan ibadah umroh di kota Mekah